Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah sekolah minggu online Anglika St. Peter. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak sekolah minggu dan teman-teman yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kakak. Kakak akan membawakan kuis di minggu ini. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, untuk rules kuisnya masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu akan ada 3 pemenang yang mengirimkan jawaban di grup WA. Dan jawabannya tentunya harus benar ya adik-adik. Jangan lupa divideokan dan jangan lupa juga untuk sebutkan nama, kelas, lalu jawabannya. Oke, kakak akan sebutkan pertanyaannya. Di Galatia pasal berapa dan ayat berapakah terdapat buah-buah roh? Dan sebutkan buah-buah roh tersebut. Selamat mengerjakan adik-adik. Amin. Hai adik-adik. Adik-adik, mari kita angkat ujian yang pertama dari topik makanan. Adik-adik, kita angkat ujian yang selanjutnya. Selamat teman. Kita
adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Bella berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, minggu ini Kak Bella akan bawakan firman buat adik-adik semua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami siap dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuntunlah kami agar kami semua dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kakak Bella akan bercerita dengan tema Paulus mengajar tentang Yesus, yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 23. Adik-adik, Tuhan menyertai Saulus ketika dia memberitakan tentang Yesus kepada bangsa-bangsa di banyak tempat. Namanya diubah menjadi Paulus. Suatu hari, Paulus pergi ke kota Yerusalem. Paulus memerintahkan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Paulus memberitakan kepada setiap orang yang dia jumpai tentang Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Sebagian orang Yahudi beranggapan bahwa Tuhan tidak akan mengasihi mereka jika mereka tidak mematuhi hukum Taurat. Mereka pun mengharuskan pengikut Yesus mematuhi hukum Taurat. Paulus menjelaskan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan kita. Dia mengajarkan bahwa ketika adik-adik masih berdosa, Yesus telah mati untuk menyelamatkan adik-adik dari dosa-dosa. Allah telah memberi kesempatan kepada kita untuk memanggilnya Bapa. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Ketika kita berdosa, adik-adik memohon pengampunan karena Yesus mati demi adik-adik. Lalu adik-adik, ucapan-ucapan Paulus membuat para pemimpin Yahudi sangat marah. Lalu orang Yahudi itu ingin menangkap Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Paulus karena sudah di markas tentara Roma. Orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat, yaitu ingin menangkap Paulus sendiri. Berkali-kali mereka menyiksa Paulus dan memenjarakannya supaya dia jangan memberitakan Yesus lagi. Namun, Paulus tidak mau berhenti adik-adik. Adik-adik, ketika Paulus mengadakan perjalanan dari kota ke kota dan dari desa ke desa, Tuhan menyediakan para penolong bagi dia, yaitu seorang dari mereka bernama Lukas yang menemaninya dalam perjalanan memberitakan Injil. Paulus mendidik para pemberita Injil seperti Timotius dan Titus. Paulus juga menulis banyak surat ke jemaat-jemaat untuk mengajarkan kehendak Tuhan dan juga mengenai Yesus, Sang Juru Selamat. Roh Kudus memberikan Paulus keberanian dan kata-kata untuk diucapkan, termasuk ketika dia memberitakan Injil kepada para pejabat dan raja. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Hal yang kita dapat dan pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah kita dapat belajar bahwa siapapun dapat memberitakan Injil, termasuk adik-adik. Walaupun ia melewati kesulitan dan penderitaan, Paulus tetap memuji Allah dan membagikan kabar baik. Kedua, kita belajar bahwa kita dapat berserah diri kepada Tuhan. Jadi, ketika adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya
bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Nah, adik-adik, cukup sekian firman Tuhan yang dapat Kakak Bella sampaikan. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat buat adik-adik semua. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami agar kami semua dapat memberitakan Injil sama seperti Paulus. Dan berkati kami agar kami selalu mengandalkan Engkau dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan diri pujian Aku Bawa Merdeka. Adik-adik, kita angkat pujian yang terakhir dalam nama Yesus. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah kangen belum kembali sekolah minggu di gereja? Nah, kakak juga sudah sangat merindukan kalian semua. Nah, ada kabar baik nih adik-adik. Mulai minggu depan, kita akan kembali lagi sekolah minggu di gereja. Hore! Tapi jangan lupa ya adik-adik, kalian semua tetap menggunakan masker supaya kita bisa sama-sama menjaga kesehatan. Sampai jumpa di hari Minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Tutup matanya, lipat tangan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui aktivitas kami yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.